pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG. Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata. Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran. Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti. Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan
menambahkan 3 pimpinan PGN. Nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan PGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis. Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014. Usulan peran Kemendikbudristek dalam program intensif melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah. Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra. Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah, tahun 2000. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global. Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah, tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai 898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu 2,11 triliun rupiah. Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita. Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen Technical Barriers to Trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia. Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta. Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival. Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius. Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Saatnya kita ikuti Info Haji. Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah.
Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Raharjo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Dan benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak. Salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air di mana sempat menginap di asrama haji Batam sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam. Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing. Jemaah kloter BTH 86 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohil. Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadim Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari. Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dilakukan 1 malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, PTH 7 445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445. Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Daraen. Ain.
Teman pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah kita ikuti Info Haji. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari. Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talip yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talip menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan. Specifically, we're talking
Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo. Duta Besar Tahlib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Sintayong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca mengungkapkan Sintayong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda. Tentunya juga nanti Coach Sintayong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Sementara itu, Sintayong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan. 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고 target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia. 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다. Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Sintayong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Sintayong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.